Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama duduk bermajelis di masjid yang mulia ini. Maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan untuk beribadah seperti ini, tentunya kesempatan yang sangat-sangat mahal. Begitu pula mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usaha kita untuk belajar membuahkan ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah agar kegiatan kita ini bernilai ibadah, bernilai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita pada pekan kedua mengkaji tentang makna atau kandungan bacaan serta gerakan-gerakan sholat. Yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas makna yang terkandung dalam takbiratul ihram, kemudian makna yang terkandung dalam doa iftitah. Kemudian kita juga telah membaca makna yang terkandung dalam gerakan sedekap. Waktu itu kita baca, kita pelajari apa makna, apa maksud kita bersedekap, meletakkan tangan kita di atas dada kita ketika kita sedang bersedekap. Kemudian juga kita baca makna dan kandungan 3 ayat pertama surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin. 3 ayat itu setelah kita baca penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kita memahami ternyata 3 ayat pertama surat Al-Fatihah itu isinya adalah sanjungan dan pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di 3 ayat itu semua adalah sanjungan serta pujian untuk Allah. Baru setelah itu memasuki ayat keempat dan seterusnya, isi kandungan surat Al-Fatihah itu berbeda. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan mulai membaca dari halaman 53. Halaman 53. Karena halaman 52 itu hanya ringkasan dari
beberapa halaman sebelumnya. Jadi halaman 52 itu adalah ringkasan dari halaman 45 sampai 51 atau dari 41 sampai 51 itu beliau rangkum di halaman 52. Jadi insya Allah sudah kita fahami meskipun kita tidak membaca halaman tersebut. Oke. Kita mulai membaca dari halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini penulis memberi judul aspek ubudiyah dalam firman-Nya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aspek ubudiyah ini menegaskan kembali kesepakatan kita di awal kajian bahwa yang akan kita bahas dalam kajian ini adalah makna dari segi ubudiyah yang terkandung dalam bacaan maupun gerakan sholat. Kita tidak membicarakan manfaat dari sisi lain, misalnya gerakan sholat itu bermanfaat untuk kesehatan dan seterusnya. Itu tidak kita bicarakan. Kita hanya mengupas tentang makna ubudiyah, makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mengatakan, tatkala seorang hamba membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, hendaknya dia berhenti sejenak menunggu jawaban Rabb kepadanya. Maksudnya berhenti sejenak di sini adalah berhenti di akhir ayat, begitu nggih? Tidak disambung dengan ayat setelahnya. Nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti di akhir ayat. Itu maksud berhenti sejenak. Bukan berarti kita berhenti terus tidak lanjut Al-Fatihahnya, tidak. Tapi maksudnya kita berhenti di setiap akhir ayat surat Al-Fatihah. Karena dia menjawab, yaitu Allah akan menjawab. Ketika kita membaca ayat ini, Allah akan menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Yang artinya, ini bagian antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya ayat ini separuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan separuhnya untuk kita sebagai hamba Allah yang membaca ayat ini. Bagaimana maksudnya? Dilanjutkan oleh penulis, renungkanlah dua penggal kalimat di dalam ayat ini dan tunaikan hak-haknya. Bedakanlah antara penggalan kalimat yang dikhususkan untuk Allah dan kalimat yang dikhususkan untuk si hamba. Maksudnya begini para jamaah. Iyyaka na'bud itu satu kalimat. Iyyaka na'bud itu satu kalimat. Wa iyyaka nasta'in itu satu kalimat lagi. Berarti satu ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terdiri dari berapa kalimat berarti? Terdiri dari dua kalimat. Bahasa Arabnya dua jumlah mufidah begitu. Lah kalimat yang pertama, Iyyaka na'bud, itu adalah untuk Allah. Yaitu kita bersaksi bahwa kita itu hanya menyembah Allah saja. Ini seperti yang kita baca di awal ayat. Awal ayat kita sudah memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Memuji Allah lagi. Maliki Yaumiddin. Memuji Allah lagi. Kemudian di separuh ayat yang keempat ini, kita masih memuji Allah dan kita berikrar, Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Kemudian kalimat yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, itu untuk kita. Itu manfaatnya
keuntungannya adalah untuk kita. Maksudnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Penulis melanjutkan masih di paragraf yang sama. Pahamilah rahasia terkait ketetapan bahwa salah satunya dikhususkan untuk Allah, sedang yang lainnya untuk hamba. Oke. Jadi di awal pembahasan ini penulis ingin memahamkan kepada kita bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdiri dari dua kalimat, dua kandungan. Oke. Kandungan yang pertama itu untuk Allah, yaitu kita berikrar hanya akan beribadah kepada Allah. Kandungan yang kedua yaitu kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bisa difahami nggih para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, halaman selanjutnya, halaman 54. Beliau mengatakan, bedakanlah antara tauhid yang terkandung dalam kalimat hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan tauhid yang terkandung dalam kalimat dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Penulis mengajak kita untuk mentadaburi ayat ini. Beliau mengatakan, tauhid yang terkandung dalam kalimat yang pertama, iyyaka na'budu, kami hanya menyembah kepadamu. Kami hanya menyembah kepadamu. Berarti itu perbuatan kita atau perbuatan Allah, para jamaah? Menyembahmu, perbuatan kita atau perbuatan Allah? Perbuatan kita. Kalau perbuatan kita berarti itu tauhid apa namanya? Tauhid uluhiyah. Pada penggalan pada penggalan kalimat yang pertama ini kita mengikrarkan tauhid uluhiyah, bahwa kita hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan segala makna ibadah. Ada ibadah dengan lisan, ibadah dengan hati, ibadah dengan harta, ibadah dengan anggota tubuh yang lain. Kita mengikrarkan bahwa itu hanya akan kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, dan tauhid yang terkandung dalam kalimat wa iyyaka nasta'in. Di situ kita mengikrarkan bahwa hanya Allah yang mampu menolong kita. Hanya Allah yang mampu menolong kita. Berarti kita mengikrarkan sifatnya Allah atau sifat kita. Sifatnya Allah yaitu maha mampu untuk menolong kita. Kalau mengikrarkan, menjelaskan sifatnya Allah, berarti itu namanya tauhid rububiyah. Jadi beliau mengatakan ayat ini penggalan yang pertama mengikrarkan tauhid uluhiyah, sehingga kita tidak boleh menyembah kecuali hanya Allah. Penggalan yang kedua menjelaskan bahwa kita mengikrarkan tauhid rububiyah, yaitu hanya Allah yang mampu menolong kita untuk beribadah kepadanya. Oke. Kita lanjutkan. Pahamilah rahasia kedua kalimat tersebut yang ternyata berada di tengah-tengah surat Al-Fatihah, yaitu di antara pujian yang disebutkan sebelumnya dan doa yang disebutkan setelahnya. Pahami pula rahasia terkait didahulukannya kalimat. Ini penting. Okay? Beliau mengatakan, pahami pula rahasia terkait didahulukannya kalimat hanya kepada engkaulah kami menyembah, sebelum kalimat dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Beliau mengajak kita bertadabbur lagi. Kenapa dua kalimat yang berbeda itu dirangkai dalam satu ayat? Hanya kepada engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Apa rahasianya dari merangkai dua kalimat tersebut dalam satu ayat?
Di situ ada isyarat bagi kita semuanya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada isyarat kepada kita bahwa kita itu hanya bisa beribadah jika kita ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan hanya kepada Engkau kami beribadah, kami menyembah. Tapi kemudian kita menyadari bahwa kita itu tidak bisa melaksanakan ibadah kecuali jika ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu kita menghambakan diri kepada Allah. Mengikrarkan betapa lemah dan fakirnya kita kepada Allah. Ketika kita diperintahkan beribadah, kemudian dalam ayat ini kita mengikrarkan akan hanya beribadah kepada Allah, kita tidak lupa bahwa hal itu tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh merasa sombong ketika kita mudah untuk beribadah. Karena itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dermawan, hartanya melimpah dan dermawan. Nanti biasanya setan itu akan menggoda sehingga orang itu merasa bangga, merasa hebat. Saya itu hebat sekali, uangnya banyak tapi tidak pelit, tidak sombong. Siapa saja saya bantu, merasa hebat, kan begitu? Akhirnya amal solehnya menjadi rusak. Orang seperti itu harus ingat selalu bahwa yang memudahkan dia mendapatkan harta adalah Allah. Yang memudahkan dia untuk beribadah dengan hartanya itu juga Allah Subhanahu wa taala. Okay? Begitu pula dengan ibadah yang lain para jamaah. Kita bisa rutin sholat jamaah terus. Bukan karena kita pinter. Bukan karena kita itu hebat atau kita kuat. Bukan. Tapi itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya banyak orang yang rumahnya nempel dengan masjid tapi tidak berjamaah. Bahkan tidak sholat. Iya atau iya? Itu menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Kita yang rumahnya jauh kok mau sholat berjamaah? Lah itu ada orang rumahnya nempel masjid atau depan masjid tapi tidak sholat. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Kemudahan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita beramal soleh itu, kita bersyukur atas kemudahan itu. Dan terus kita mohon diberi keistiqomahan. Karena Allah bisa mencabut hidayah itu kapan saja. Kita yang soleh, solehah tiba-tiba bisa menjadi hamba yang ahli maksiat jika Allah mencabut hidayahnya. Begitu pula sebaliknya. Tadi hamba yang rumahnya nempel masjid tapi tidak sholat tadi, Allah dengan mudah bisa memberi hidayah kepada dia. Maka kita jangan kemudian memvonis ahli neraka dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu karena semua adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sampai seterusnya penulis menjelaskan dengan panjang lebar, bisa dibaca sendiri, dihayati sendiri. Kalau kita membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu panjang sekali. Sampai-sampai Ibnul Qayyim nulis satu buku, Masya Allah. Itu jamaah lihat di halaman 55 itu ya. Halaman 55 di footnote. Di footnote disebutkan Imam Ibnul Qayyim telah mengulas secara panjang lebar seputar masalah yang penting ini dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Maksudnya penulis mengatakan membahas satu ayat ini bisa satu buku, Masya Allah. Ibnul Qayyim telah membuktikannya. Bahas satu ayat bisa sampai satu buku. Masya Allah. Kalau kita membicarakannya tidak habis-habis. Tapi kurang lebih intinya seperti tadi. Kita mengikrarkan bahwa hanya beribadah kepada Allah. Dan itu harus. Karena kita hanya boleh beribadah kepada Allah saja. Harus hanya beribadah kepada Allah. Kemudian kita mengikrarkan bahwa kita hanya mampu beribadah jika diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan sekarang. Halaman 56. Biar cepat selesai. Al-Fatihahnya kan. Halaman 56.
aspek ubudiyah dalam firman-Nya ihdinas siratal mustaqim. Ini sekaligus beliau menjelaskan ayat yang setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim sampai selesai. Beliau bahas sekaligus dalam satu pembahasan. Penulis mengatakan, ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, hendaknya merenungi betapa dia amat berhajat, amat membutuhkan kepada ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Itu inti Al-Fatihah para jamaah. Dan kemarin kita bahas ayat 1, 2, 3 yang isinya adalah pujian untuk Allah. Itu pembuka doa. Itu pendahuluan dari doa yang akan kita panjatkan. Oke. Karena begitu adab berdoa, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memanjatkan doa kita. Jadi ayat 1, 2, 3, 4 itu adalah pembuka dari doa yang akan kita panjatkan. Apa doa yang kita panjatkan? Ini dia. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi inti Al-Fatihah ada di sini para jamaah. Maka tadi beliau mengatakan ketika membaca ayat ini hendaknya kita merenungi, menghayati betapa kita sangat membutuhkan doa ini. Sangat butuh agar kita itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hidayah itu? Beliau jelaskan. Di dalam ayat tersebut terdapat beberapa anjuran. Di antaranya yaitu beberapa anjuran, maksudnya kita mohon hidayah kepada Allah dengan berbagai jenis hidayahnya. Yang pertama beliau mengatakan mengetahui kebenaran dan tujuannya serta keinginan untuk menegakkannya. Itu hidayah yang pertama yang kita minta kepada Allah para jamaah. Apa itu? Minta agar ditunjukkan kebenaran. Agar kita diberi ilmu supaya kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu hidayah yang pertama kita minta kepada Allah. Karena kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, kita tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita itu tidak tahu apa-apa. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, kita hanya akan ikut-ikutan. Oh, masyarakat mengamalkan ibadah ini. Ya sudah, saya tak juga mengamalkannya. Oh, orang tua saya mengamalkan ibadah ini. Ya sudah, saya tak mengamalkannya. Tanpa kita tahu itu benar atau salah. Pokoknya saya ngikut. Kan begitu. Kalau tidak diberi hidayah, kita juga hanya menggunakan perasaan saja. Tidak diberi taufik. Hanya menggunakan perasaan. Oh, rasanya kalau mengerjakan amal ini hati saya menjadi senang. Berarti saya akan terus mengamalkannya. Padahal ternyata itu salah. Itu kan yang dijadikan dalil orang yang ingin berdakwah tapi melalui media yang tidak disyariatkan. Berdakwah melalui musik-musik, kan begitu? Melalui lagu-lagu, berdakwah melalui lagu. Kan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Tapi apa alasannya? Apa alasan mereka? Buktinya banyak orang jadi senang Ustadz, Masya Allah, dengan agama Islam. Buktinya jadi orang yang dengan membaca itu jadi mau bersolawat, mau nyanyi-nyanyi yang isinya adalah dzikir-dzikir kepada Allah. Bagaimana menjawabnya? Masalahnya itu bukan senang tidak senangnya masalahnya. Masalahnya adalah itu benar atau salah. Itu loh masalahnya. Kalau kita senang tapi ternyata salah, berarti boleh dikerjakan atau tidak para jemaah? Kan tidak boleh dikerjakan. Kalau patokan itu kita senang atau tidak senang, oh repot. Kalau patokannya kita senang atau tidak senang, sholat subuh itu tidak ada yang senang. Kenapa mboten? Siapa yang mau bangun jam 4 pagi, harus sholat berjamaah, harus pakai baju yang pantas,
Nggak ada orang mau kalau urusannya senang tidak senang, kan begitu. Makanya itu tadi, kalau kita tidak diberi hidayah, kita hanya akan ikut-ikutan, hanya pakai perasaan, pakai pikiran sendiri, dan kita tidak tahu benar atau salah. Maka kita minta hidayah supaya ditunjukkan mana yang benar. Itu hidayah yang sangat mahal. Setelah itu, setelah ditunjukkan mana yang benar, belum titik, itu masih koma. Penulis mengatakan, kedua, mengamalkan kebenaran. Hidayah supaya kita mau mengamalkan kebenaran. Setelah kita tahu, kita itu masih butuh hidayah kedua, yaitu agar kita dituntun mudah, bersemangat, bersungguh-sungguh mengamalkan kebenaran yang telah kita ketahui. Itu butuh hidayah lagi. Oke. Beda kan antara orang yang tahu begitu dengan orang yang mau mengamalkan. Itu beda. Kalau hanya tahu, itu semua orang Islam tahu sholat itu wajib. Semua orang Islam tahu sholat itu wajib. Karena hampir di setiap khutbah banyak khatib yang mengingatkan sholat. Kultum Ramadan ya, sholat. Tausiah begini kajian juga diingatkan terus tentang sholat. Hampir semua orang Islam itu tahu kalau sholat itu wajib. Kalau hanya tahu. Tapi tidak semua orang Islam diberi hidayah untuk mau mengamalkannya. Lah kita butuh hidayah pertama, juga butuh hidayah yang kedua. Semuanya kita butuhkan. Yang ketiga, ini masih kita butuhkan lagi. Setelah kita tahu dan kita mengamalkan kebenaran, kita butuh hidayah yang ketiga. Konsisten di atas kebenaran. Bahasa kerennya istiqomah. Kita tahu dan kita mau mengerjakan kebenaran, itu belum tentu kita bisa istiqomah. Makanya kadang-kadang kita melempem, begitu kan? Yang dulu Masya Allah sholat jamaahnya di shaf pertama terus, Masya Allah. Dulu Masya Allah setiap hari ngaji baca Quran, kan begitu. Dulu Masya Allah kemana-mana menampakkan identitas muslim dan muslimahnya. Pakai baju Islam. Baju Islam ya. Baju sesuai syariat Islam maksud saya. Baju Islam itu tidak selalu identik dengan jubah, gamis, koko, tidak. Peci, tidak. Maksud saya baju Islam itu yang menunjukkan baju sesuai syariat Islam. Tidak melanggar syariat Islam. Dulu ada yang istiqomah seperti itu, sekarang mengikuti model dan seterusnya. Dulu ada orang terus mengetahui, mengamalkan kebenaran tapi hanya sesaat. Mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi setelah itu mulai loyo dan tidak istiqomah mengamalkan kebenaran. Dan itu kita butuh hidayah kepada Allah. Kita tidak usah menunjuk si fulan dan si fulan. Kita semuanya butuh hidayah ini. Semangat menghadiri pengajian seperti ini, haus ilmu dan haus kebenaran, itu hidayah. Dan itu kita perlu hidayah untuk diberi keistiqomahan. Itu sudah berat, para jamaah. Mengetahui kebenaran itu berat, kita butuh hidayah. Nggak bisa kita cari kebenaran sendiri, butuh hidayah Allah. Kedua, kita mau mengamalkan kebenaran itu pun butuh hidayah dari Allah. Kita nggak bisa mendongkrak semangat sendiri, kita butuh hidayah dari Allah. Yang ketiga, istiqomah, konsisten di atas kebenaran juga butuh hidayah dari Allah. Itu lebih berat lagi. Makanya sering kita ketika sedang loyo minta nasihat kepada orang supaya menjadi semangat, tapi ternyata belum juga semangat. Karena belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada yang lebih berat dari 3 ini. Hidayah yang nomor 4. Penulis mengatakan mengajak manusia kepada kebenaran. Mengamalkan, konsisten, kemudian minta lagi hidayah supaya kita diberi semangat untuk berdakwah. Untuk mengajarkan, menularkan kebenaran yang telah kita ketahui kepada orang lain. Itu butuh hidayah lagi.
Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, kita tidak akan mau menasihati orang. Males, kan? Males, apalagi seperti zaman sekarang. Sedikit-sedikit ham, begitu kan? Kita mau mengingatkan orang untuk sholat malah dikatakan melanggar hak asasi manusia. Masya Allah. Ayo sholat. Malah dibilang sudah jangan urusi saya. Biarkan saya hidup sendiri, saya urus diri saya sendiri, kamu nggak usah ngurusi diri saya. Kan begitu. Lah, orang kalau tidak diberi hidayah oleh Allah tidak akan mau mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui. Malas atau mungkin bakhil, pelit dengan ilmunya, bisa jadi. Atau disibukkan oleh Allah dengan urusan dunianya sehingga tidak sempat berdakwah. Itu juga banyak. Itu butuh hidayah lagi. Dan yang kelima, hidayah yang terakhir, ini lebih berat lagi. Yaitu bersabar. Hidayah agar diberi sifat sabar terhadap respon negatif dari orang-orang yang menolak kebenaran. Sabar untuk senantiasa melaksanakan kebenaran, mengamalkan kebenaran. Kemudian sabar ketika mendapat respon negatif dari orang-orang yang kita ajak untuk mengikuti kebenaran. Oke. Mengajak orang sholat, dibilang sok suci. Banyak orang setelah itu patah semangat. Oh ya juga ya, saya kalau menasihati orang tuh rasanya kok jadi sok suci sendiri begitu. Padahal saya masih banyak dosanya. Akhirnya nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kita nggak sabar dengan omongan orang. Oke. Menjaga jenggot, Masya Allah. Hanya diejek sedikit saja sudah langsung dipotong jenggotnya. Berarti kita nggak sabar dengan resiko yang memang pasti akan menimpa kita. Baru dibilang apa sih kalau jenggotan itu? Ya pokoknya itu ya. Dibilang seperti binatang, waliyadzubillah. Dibilang ekstrim, dibilang teroris. Nabi SAW itu dikatakan gila. Masya Allah. Antum pernah dikatakan gila sama orang gara-gara berjenggot? Berarti kita belum ada apa-apanya dengan Nabi SAW. Masya Allah. Lah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu tadi penjelasan. Menjawab pertanyaan. Karena banyak yang bertanya, Ustadz, kita itu kan sudah Islam, Masya Allah. Sudah Islam. Tapi setiap sholat kok masih minta hidayah? Hidayah apa lagi begitu? Kan sudah Islam. Kalau sudah Islam kan pasti masuk surga, Masya Allah. Terus minta hidayah untuk apa lagi? Tadi dijelaskan oleh penulis. Kita itu kalau sudah diberi hidayah Islam, berarti baru hidayah nomor berapa tadi para jamaah? Hidayah nomor berapa berarti? Baru hidayah nomor 1. Diberi hidayah Islam itu baru hidayah nomor 1, yaitu ditunjukkan agama yang benar. Dan hidayahnya macam-macam. Ada yang hidayahnya lewat orang tuanya, ada yang hidayahnya lewat temannya, ada yang hidayahnya lewat bacaan yang dia baca, kajian yang dia dengarkan, macam-macam. Tapi itu baru hidayah pertama, mengetahui agama yang benar yaitu agama Islam. Kita masih butuh 4 hidayah lagi, Masya Allah. Makanya setiap sholat kita terus minta ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Makanya jangan bosan-bosan para jamaah mentadaburi ayat itu dan dibaca dalam sholat penuh penghayatan. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5-5-nya kita butuhkan. Bukan hanya 1, tidak. Tapi masih butuh 5-5-nya dan semakin nomor 2, 3, 4, 5 semakin ke belakang semakin berat. Maka kita butuh perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu kita lompat nggih. Kita lompat ke halaman 59. Halaman 59 ini penjelasan ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penjelasannya oleh beliau ditulis dalam 1 halaman ini saja. Digabung dengan pembahasan ayat yang sebelumnya tadi.
Oke, jadi beliau gabungkan dua ayat tersebut dalam satu pembahasan. Beliau mengatakan, alhasil ditinjau dari segi hidayah atau jalan petunjuk ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang diberi nikmat dengan meraih hidayah dan kesinambungannya. Maksudnya golongan yang diberi hidayah dan dimudahkan untuk mengamalkan hidayah tersebut, yaitu umat Islam. Nah, kita mohon kepada Allah agar betul-betul menjadi umat Islam yang seperti itu. Diberi hidayah, kebenaran, dan hidayah-hidayah yang selanjutnya tadi. Allah mengabarkan bahwa hidayah itu diberikan kepada umat Islam. Lah kita ini umat Islam. Tapi umat Islam yang mana, kan begitu? Kita mohon agar kita termasuk umat Islam yang demikian. Diberi hidayah kebenaran, kemudian mau mengamalkan, mengajarkan, dan bersabar ketika mendakwahkan kebenaran tersebut. Yang kedua, golongan orang yang sesat, yang tidak diberi hidayah dan tidak mendapat taufik untuk meraihnya, yaitu orang-orang Nasrani maksudnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin dalam ayat itu, dalam surat Al-Fatihah itu, waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, maksudnya jalannya orang-orang Nasrani. Karena mereka tidak tahu kebenaran, tapi asal mengamalkan saja. Makanya mereka beribadah kepada selain Allah. Kenapa beribadah kepada selain Allah? Kenapa beribadah kepada Nabi Isa? Karena mereka pakai kesimpulan sendiri, pakai perasaan. Oh, Nabi Isa itu istimewa, nggak punya bapak tapi bisa lahir. Berarti dia anak Tuhan, kan begitu kesimpulan mereka. Akhirnya disembah sama mereka. Lah itu yang dimaksud dengan nomor 2 ini, golongan nomor 2. Orang-orang yang sesat. Mereka menyimpulkan sendiri, tidak diberi hidayah oleh Allah, akhirnya beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Mereka mengetahui hidayah, akan tetapi mereka tidak diberi taufik untuk mengamalkan tuntunan hidayah itu, yaitu orang-orang Yahudi. Yang disebutkan dalam ayat Al-Fatihah itu, ghairil maghdub. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Yaitu orang Yahudi. Mereka tahu agama Islam itu benar. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Yakin seyakin-yakinnya mereka itu. Tapi tidak mau mengikuti karena gengsi. Karena beda nasab saja. Nabi Muhammad SAW dari keturunannya Nabi Ismail, sedangkan orang Yahudi itu dari keturunannya Nabi Ishak. Dan orang Yahudi dari dulu sudah terlanjur menyombongkan diri. Nanti dibaca di buku sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah SAW. Kan disebutkan orang Yahudi itu kan banyak di Madinah nih. Orang Yahudi banyak di Madinah. Mereka itu dari dulu sudah mengancam non-Yahudi yang ada di Madinah. Orang Yahudi sejak dulu sudah mengatakan kepada selain mereka yang ada di Madinah. Mereka selalu dengan bangga mengatakan, nanti akan ada nabi yang terakhir yang membela kami orang Yahudi dan kami akan menghancurkan kalian selain Yahudi. Mereka sudah beratusan tahun membanggakan diri seperti itu. Kan ceritanya dulu orang Yahudi dengan non-Yahudi di Madinah selalu berperang, begitu kan? Selalu berperang ratusan tahun. Dan mereka selalu mengancam, pokoknya nanti kalau sudah tiba nabi yang terakhir, kami akan menghancurkan kalian. Pasti kalian kalah, begitu. Sudah sombong-sombong, sudah senang-senang, sudah nunggu-nunggu, ternyata nabi yang terakhir bukan dari golongan mereka. Kan begitu. Akhirnya mereka sakit hati. Mereka baper, begitu kan? Mereka sakit hati dan tidak mau mengikuti hidayah Rasulullah SAW. Hanya karena itu saja sebenarnya orang Yahudi. Lah dalam surat Al-Fatihah itu para jamaah, kita mohon kepada Allah untuk diberi hidayah
kebenaran, kemampuan mengamalkannya. Jangan seperti orang Yahudi yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Jangan pula seperti orang Nasrani yang tidak diberi hidayah tapi asal mengamalkan. Dua-duanya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dengan demikian kita sudah selesai membaca tafsir surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan nggih setelah itu. Setelah membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita, maka kita membaca apa para jamaah? Membaca amin. Tapi baca amin itu hanya dalam sholat. Okay? Baca amin itu hanya dalam sholat. Artinya kalau kita sedang ngaji baca Quran ini, kemudian kita baca surat pertama, surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak usah pakai amin. Amin itu hanya dalam sholat saja. Ketika sholat kita baca Al-Fatihah, kita baca amin. Ketika berjamaah imamnya selesai Al-Fatihah, kita juga baca amin. Tapi selain itu tidak perlu membaca amin. Ngaji tadi, masuk ngaji baca amin, Masya Allah. Tidak perlu baca amin di luar sholat. Atau dengar orang lain baca Al-Fatihah. Tapi kita tidak sedang sholat. Tidak perlu ikut-ikutan amin. Misalnya kita sudah selesai sholat. Misalnya kita safar begitu. Kita safar mampir di masjid. Kita baru wudhu misalnya. Kita baru wudhu belum masuk dalam shaf jamaah. Ketika masih wudhu dengar imamnya baca Al-Fatihah, nggak usah ikut-ikutan amin. Nggak ada syariatnya wudhu sambil baca amin, Masya Allah. Yang amin jamaah yang sudah ikut sholat, begitu. Nah sebelum itu, ada poin penting yang perlu kita ketahui para jamaah. Yaitu ada kebiasaan di masyarakat. Ada kebiasaan di masyarakat biasanya dilakukan oleh imam. Yang mana imam itu ketika selesai membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian dia membaca doa, Allahumma ghafirli. Baca dengan lirih tapi ya. Baca dengan lirih, Allahumma ghafirli. Yang artinya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Apa maksud membaca doa tersebut? Maksud dan tujuannya supaya doa itu diaminkan oleh seluruh jamaah di belakangnya. Masya Allah. Dia berharap agar doanya dia diaminkan seluruh jamaah yang ada di belakang. Pernah tahu yang seperti itu? Saya dulu diajarinya begitu ketika belajar di TPA dulu. Kalau jadi imam selesai Al-Fatihah, sebelum jamaah ngomong amin, baca dulu Allahumma ghafirli. Kita berdoa nanti yang mengaminkan sekian ratus jamaah. Masya Allah. Lah yang seperti itu tidak ada syariatnya, tidak ada ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak nyambung juga masalahnya. Apanya yang tidak nyambung, Ustadz? Nggak nyambung. Jamaah itu kan mengaminkan Al-Fatihah kan, bukan mengaminkan bacaan saya Allahumma ghafirli tadi. Jadi nggak nyambung antara maksud kita dengan aminnya para jamaah. Maka itu tidak perlu kita kerjakan. Hal itu diterangkan oleh Syekh Masyhur. Saya bacakan perkataan Syekh Masyhur dalam Qaulul Mubin. Beliau mengatakan, wa ba'duhum, dan sebagian imam, ya imam sholat berjamaah maksudnya, yahummuhum biha bida'awatin wa bida'awatin ukhra. Sebagian imam membaca doa di luar doa Al-Fatihah. Tadi membaca Allahumma ghafirli. Itu kan tidak ada dalam Al-Fatihah. Indama yakadul imam an yantahiya min qiraatil Fatihah. Ketika dia hampir selesai membaca Al-Fatihah atau ketika dia selesai membaca Al-Fatihah. Wa dzalika tam'an fi ta'minil ma'mumin ala du'aihi. Dengan harapan agar doanya dia diamini oleh seluruh jamaah. Kama fi dhannihi. Itu hanya prasangka dan keinginan dia saja. Walam yadri hadzal miskin, orang ini tidak tahu annal ma'mumin yu'amminuna 'alal Fatihah, bahwa aminnya makmum itu untuk bacaan Al-Fatihah, bukan untuk doa yang dia baca. Begitu. Jadi hal itu tidak perlu kita amalkan. Okay? Kalau jadi imam baca Al-Fatihah selesai ya langsung membaca amin.
Tidak perlu ditambahi doa yang lainnya. Baik. Setelah itu kita baca bukunya sekarang, halaman 60. Ini tentang amin. Aspek ubudiyah dalam pengucapan amin. Penulis mengatakan, Allah mensyariatkan kepada para hamba untuk mengucapkan amin ketika memanjatkan doa di atas, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Optimis dan yakin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meraih apa yang dimintanya. Jadi dalam berdoa kita harus optimis bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Dalam berdoa apa saja, tidak boleh kita pesimis. Tidak boleh main-main. Tidak boleh suudon, berburuk sangka kepada Allah. Ketika berdoa harus optimis, yakin insya Allah akan Allah kabulkan. Oleh karena itulah kedengkian orang-orang Yahudi semakin besar tatkala mereka mendengar kaum muslimin mengeraskan ucapan amin ini di dalam sholat mereka. Lihat footnote nomor 14. Ada sebuah hadis, ini tambahan ilmu untuk kita. Footnote nomor 14 penulis mengatakan, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah kaum Yahudi itu merasa dengki kepada kalian melebihi kedengkian mereka terhadap ucapan salam dan amin kalian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi kita mengucapkan amin itu sesuatu yang sangat luar biasa para jamaah. Sampai-sampai orang Yahudi merasa iri dan dengki. Bagaimana tidak luar biasa? Dalam satu hari satu malam kita minimal membaca Al-Fatihah itu 17 kali. Masya Allah. Itu baru sholat fardunya. Belum ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnahnya. Mereka sangat iri karena kita setiap saat memohon hidayah kepada Allah. Sehingga kita terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mereka iri ketika kita saling mengucapkan salam. Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan, keselamatan untuk kalian. Mereka sangat iri. Karena ketika kita bertemu selalu mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Sedangkan mereka sudah diancam dalam Al-Quran menjadi ahli neraka. Maka tidak boleh kita remehkan ibadah ini para jamaah. Ketika sholat, berjamaah ataupun tidak berjamaah, selesai Fatihah, baca amin. Ketika bertemu dengan saudara-saudari muslim dan muslimah, ucapkan salam. Begitu. Tayyib. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara yang benar ketika membaca amin? Ini harus diketahui. Agar kita tidak salah. Karena banyak yang salah baca kemudian artinya pun menjadi salah. Amin, dilihat bukunya para jamaah itu. Di judulnya kan ada tulisannya, amin. Tulisannya seperti itu. Cara baca yang benar, A dibaca 2 harokat. Itu namanya mad badal. Dia dibaca 2 harokat. A begitu. Tidak sampai 4 apalagi 6. Masya Allah. A begitu tidak. Hanya 2 harokat saja. A itu 2 harokat. Min itu mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu boleh 2 harokat. Boleh 4 harokat. Boleh 6 harokat. Berarti kalau kita mau A-nya 2, Min-nya 2, berarti gimana bacanya? Amin. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak apa-apa, jangan gengsi belajar tajwid. Ini untuk sholat kita loh, bukan sholat saya. Baca 2. Berarti gimana? Coba praktek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Amin. Begitu. 2. Atau 2 dan 4. Berarti min lebih panjang lagi. 4 harokat. Coba dipraktekkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Masya Allah. Pintar-pintar ya. Bismillah. Oke, itu 2 dan 4. Atau 2 dan 6. Itu juga boleh. Berarti lebih panjang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Oke. Amin. Begitu. 2 dan 6 harokat. Dan diperhatikan lagi tulisannya. Memnya itu bertasydid atau tidak? Memnya tidak bertasydid, maka jangan ditasydid. Jangan amin. Itu salah. Kalau amin yang benar tadi, yang bacaannya benar, apa artinya para jamaah? Amin itu artinya ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkanlah. Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah doa kami yang tadi dibaca oleh imam. Minta hidayah. Kalau mimnya ditasydid, amin, itu artinya orang-orang yang sedang berjalan. Gak nyambung toh. Kita minta hidayah tiba-tiba ya Allah saya orang-orang yang sedang berjalan. Berjalan kemana orang sedang di masjid? Masya Allah. Amin. Itu artinya orang-orang yang sedang berjalan. Ada lagi yang salah. Gimana ya? A-nya 2, min-nya 1. A2 min 1. Amin. Begitu. Amin. Kalau amin itu kata perintah. Artinya berimanlah. Dari amana yu'minu, beriman. Amana yu'minu kata perintahnya amin. Berarti kita malah nyuruh Allah beriman. Masya Allah. Ya Allah berimanlah. Salah fatal. Okay. Ada yang kebalik. A-nya 1, min-nya 2. Amin. Begitu. Amin. Itu artinya apa? Orang yang amanah, orang yang jujur. Gelarnya Nabi Muhammad SAW. Beliau digelari dengan Al-Amin, ya kan? Kalau kita bacanya begitu, A-nya 1, min-nya 2, berarti Amin, okay? Orang yang terpercaya. Tidak nyambung juga. Maka dalam baca amin diperhatikan. A-nya berapa harokat tadi para jamaah? 2 harokat. Kalau mau panjang yang belakangnya itu loh. Lah kalau di masjid itu kebanyakan panjang malah A-nya tuh. Masya Allah. Masalahnya kadang-kadang kita pengen menyamakan irama kita dengan iramanya bocah-bocah kecil yang di belakang begitu. Jangan ngikutin iramanya anak kecil, mereka nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Oke, begitu. A-nya 2 yang dipanjangkan di belakang. Silahkan. Amin. Begitu. Kalau sholat berjamaah, yang baca amin makmum saja atau imam juga baca? Dua-duanya. Imam juga baca amin. Jadi kalau jadi imam juga disunnahkan membaca amin. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila imam membaca amin, maka bacalah amin. Maksudnya jamaah hendaklah membaca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena siapa saja yang bacaan aminnya beriringan dengan bacaan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Kalau bacaan amin kita beriringan dengan malaikat, maka diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, itu terkait dengan amin. Ada beberapa poin lagi tapi sudah kita bahas tadi yang disampaikan oleh Syekh Masyhur dalam kitab beliau Al-Qaulul Mubin. Kita lanjut sedikit lagi nggih para jamaah. Setelah selesai Fatihah, kemudian kita membaca surat. Begitu, membaca surat-surat pendek. Tapi di sini tidak dibahas oleh beliau. Oke. Ketika membaca surat pendek, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bahwa hukum membaca surat pendek setelah Fatihah itu adalah sunnah. Hukumnya tidak wajib, apalagi rukun, tidak. Dia hukumnya sunnah. Kalau kita baca
Berarti dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Kalau tidak dibaca, berarti sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tetap sah. Maka ketika safar misalnya, safar kita naik kendaraan umum, misalnya naik bis, bisnya berhenti itu waktunya sangat terbatas. Untuk sholat, untuk makan dan yang lain-lain. Biar cepat sholatnya di antara caranya begitu. Baca Al-Fatihah saja kemudian ruku. Itu sholatnya sah. Tapi kalau mau dibandingkan tentunya yang membaca surat setelah Al-Fatihah itu lebih baik lagi. Nah terkait bacaan surat setelah Al-Fatihah ini ada beberapa poin ditanbih, diingatkan oleh Syekh Masyhur. Yaitu kebiasaan beberapa jamaah yang menjawab bacaan imam dalam sholat. Biasanya ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, imamnya membaca surat Al-A'la. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian ada yang menjawab di belakang alaihi massalam. Masya Allah. Lah seperti itu tidak ada anjurannya, tidak ada ajarannya. Okay. Malah bahaya itu, jangan-jangan sholatnya malah bermasalah nanti. Karena kita menjawab bacaan imam padahal tidak diperintahkan. Okay. Menjawab bacaan imam tadi, membaca amin setelah Fatihah diperintahkan. Kalau membaca alaihi masalam tidak ada perintahnya. Okay. Terlebih lagi membaca sholawat itu kan hukumnya sebenarnya tidak wajib, begitu kan? Tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Maka tidak perlu kita tambah-tambahkan dalam sholat kita. Apalagi itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi waktu di mana makmum kadang-kadang menjawab bacaan imam, yaitu kalau imam membaca surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Wat-Tini Waz-Zaitun sampai selesai kan akhir ayatnya berbunyi Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat yang paling bijaksana dalam menentukan hukum? Artinya begitu. Bukankah Allah adalah zat yang paling bijaksana dalam menentukan hukum? Kadang-kadang jamaah ada yang menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar ya Allah, dan aku menyaksikan, aku berikrar bahwa engkau zat yang paling bijaksana. Itu diriwayatkan dalam hadis, betul. Tapi kata Syekh Masyhur itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Pernah mendengar? Belum. Oh, berarti alhamdulillah kalau tidak ada di masyarakat. Antum pernah mendengar, Bu? Oh, Masya Allah. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin itu hadisnya dhaif. Thayyib. Berarti tidak perlu diamalkan. Begitu pula ada yang menjawab ketika imamnya baca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu kan diulang-ulang firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okay. Dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu mendustakan? Wahai manusia dan jin, nikmat Allah yang mana lagi yang kamu ingkari, tidak kamu syukuri? Biasanya ada yang menjawab, wala bi syai'in min ni'matik rabbana nukadzib. Kami tidak mendustakan satupun nikmat-Mu ya Allah. Falakal hamdu, hanya untukmu lah segala pujian. Pernah mendengar atau tidak? Kalau tidak pernah alhamdulillah, tapi ini untuk ilmu, okay? Bahwa jawaban seperti itu diriwayatkan dalam hadis, betul, tapi hadisnya dhaif. Nah, yang sahih adalah ini juga ilmu bagi kita. Nanti kalau dengar orang jawab biar nggak dikira ahli bid'ah begitu, karena ternyata hadisnya sahih. Yaitu ketika imam membaca surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sampai akhir di juz 29 itu. Kan di akhir ayatnya, di akhir ayat itu Allah menceritakan. Allah menghidupkan yang mati, menghidupkan tulang belulang. Begitu. Allah menghidupkan tanah yang tandus menjadi subur. Kemudian Allah menutup surat Al-Qiyamah dengan berfirman, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah zat yang mampu menghidupkan langit dan bumi itu mampu menghidupkan manusia setelah kematiannya?
Begitu bunyi ayat terakhir surat Al-Qiyamah. Maka dalam hadis diriwayatkan bahwa para sahabat menjawab subhanaka fabala. Subhanak fabala. Maha suci engkau ya Allah, benar engkau mampu menghidupkan manusia setelah kematiannya. Hadis itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, okay. Ada dalam Sunan Abu Dawud dan hadisnya disahihkan oleh para ulama. Okay. Itu hadisnya sahih. Jadi kalau menjawab bacaan imam setelah membaca surat Al-Qiyamah, betul ada hadis sahihnya. Selain itu tadi surat Ar-Rahman, surat Al-A'la, surat At-Tin, maka hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah, tidak perlu kita amalkan. Begitu. Taib. Sudah habis waktunya para jamaah, Masya Allah. Oke. Setelah baca Fatihah, baca surat, maka setelah itu kita akan mengerjakan rukun yang selanjutnya, yaitu ruku. Oke. Dibaca sekalian tidak rukunya ini? Sudah? Baca sekalian? Oke, saya baca ringkas. Oke. Aspek ubudiyah dalam mengangkat kedua tangan. Ini tidak perlu kita baca. Kemarin kita baca, kita bicarakan ketika takbiratul ihram. Kita sudah membicarakan kenapa kita mengangkat tangan, kenapa kita sedekap. Sudah kita baca ketika itu. Halaman 62, aspek ubudiyah dalam takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu bacaan Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbar selain takbir yang pertama. Itu namanya takbir intiqal. Kalau takbir pertama di awal sholat namanya takbiratul ihram. Hukumnya apa kemarin kita sampaikan? Rukun. Takbiratul ihram itu rukun sholat. Harus dibaca. Rukun sholat. Kalau takbir intiqal itu tadi dari berdiri mau ruku, dari berdiri i'tidal mau sujud, dari sujud mau duduk dan seterusnya. Semua takbir itu namanya takbir intiqal, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib itu berarti kalau ditinggalkan secara sengaja berdosa, tidak boleh. Tapi kalau lupa tidak baca takbir, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Kita dari berdiri mau ruku, lupa tidak baca Allahu Akbar, maka nanti kalau ingat selesai sholat bisa diganti dengan sujud sahwi saja. Itu takbir intiqal. Selanjutnya aspek ubudiyah dalam ruku. Kita baca secara ringkas. Kemudian disyariatkan bagi seorang hambanya untuk menundukkan diri kepada Allah, zat yang disembahnya dengan melakukan ruku sebagai bukti ketundukannya terhadap keagungannya, kepatuhannya pada keperkasaannya, dan kehinaannya di hadapan kemuliaannya. Di dalam ruku dia membungkukkan tulang sulbinya untuk tunduk kepadanya, merendahkan badan. Ketika ruku kita merendahkan badan, kepala dan punggungnya demi mengagungkan Allah, seraya melafalkan bacaan tasbih dan ta'zim, membaca doa ruku. Dengan begitu terhimpunlah aspek ketundukan hati, anggota badan, dan juga lisan dengan posisi penghambaan diri yang paling sempurna. Halaman selanjutnya kita baca doa ruku. Halaman 64 itu beliau menyebutkan 3 doa ruku. Silahkan dihafalkan, nanti diamalkan. Bisa kita ganti-ganti doanya. Kalau yang paling pendek seperti yang kita sudah hafal. Subhana rabbiyal azim. Sudah hafal insyaallah, difahami artinya. Apa arti bacaan Subhana rabbiyal azim? Kata beliau, Maha suci Robku yang maha besar. Jadi ketika kita menundukkan diri sambil mengikrarkan bahwa yang maha besar, maha agung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk biasa, manusia biasa, kita menundukkan diri kita di hadapan Allah dan mengikrarkan bahwa Allah lah yang maha besar.
Bacaan yang lain, nanti jika ada yang mau menghafalkan itu bagus sekali. Berbunyi Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Maha terpuji engkau, maha suci engkau, Rabb para malaikat dan Rabb malaikat Jibril. Oke, ada juga doa yang ketiga bisa dibaca dan diamalkan. Yang perlu diingat para jamaah yang dirahmati oleh Allah, posisi ruku yang benar. Oke. Ruku itu posisinya adalah harus harus membentuk sudut berapa derajat ini berarti? 90 nggih. Membentuk sudut 90 derajat. Jadi punggung kita diusahakan semaksimal mungkin untuk rata. Punggung itu rata, tidak turun ke bawah, tidak pula mendongak ke atas. Kepala pun begitu. Jadi kepala, punggung, sampai bagian belakang, pantat, mohon maaf, itu kalau bisa rata. Membentuk sudut 90 derajat dengan kaki kita. Kemudian tangan itu mencengkram lutut, jarinya terbuka seperti ini. Jadi ketika rukuk bukan ditutup begini kemudian memegang lutut, bukan. Juga bukan ada yang masuk begini tangannya, nggih. Masuk begini kemudian memegang lutut, juga bukan. Bukan juga keluar begini tangannya memegang lutut, tidak. Tapi ketika rukuk itu tangannya dibuka mencengkram lutut. Begitu, dan sikut itu jangan ditempelkan ke badan begini, okay? Tapi dibuka. Kalau sholat sendiri maka bisa dibuka agak lebar. Kalau berjamaah dibuka secukupnya, biar tidak jatuh teman yang di sebelahnya. Nah, tapi yang pasti kita diperintahkan untuk tidak menempelkan tangan di badan. Okay. Sedikit guys, saya praktekkan sedikit. Insya Allah sudah bisa ruku semuanya insya Allah. Nanti kalau saya kurang sempurna, disempurnakan sendiri. Jadi ketika ruku, ini tangannya mencengkram lutut. Begini, okay. Tidak keluar begini. Sering terlihat seperti ini juga. Tidak pula ke dalam seperti ini. Okay. Tapi mencengkram. Mencengkram dan berusaha agar kepala, punggung itu rata. Semaksimal yang kita mampu tentunya, masing-masing berbeda. Mohon maaf ada yang punggungnya sudah nggak bisa diluruskan. Ada yang memang tidak normal dan seterusnya, beda-beda. Yang penting kita berusaha untuk meluruskannya. Hal itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan, kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku membentangkan punggungnya, tidak ditekuk, tidak terlalu ke atas, dibentangkan begitu, wa sawwah, dan diluruskan. Hatta sampai-sampai lau subba alaihil ma'u, seandainya dikucurkan air ke atas punggung beliau, lastaqarra, pastilah air itu akan menggenang di atas punggung beliau. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi kurang lebih posisinya seperti tadi ketika ruku. Berarti posisi mata, mohon maaf, melihat ke mana berarti posisi mata ketika ruku? Melihat ke tempat sujud, bukan melihat kaki. Naam. Kadang-kadang ada yang membandingkan, kakinya saya kok lebih putih dari kaki sebelah, Mas. Itu tidak perlu, okay? Kadang-kadang bandingkan, kaki saya lebih putih, perawatannya berarti rutin, Masya Allah. Itu merusak sholat. Okay? Lihat ke tempat sujud. Lihat ke tempat sujud ketika ruku. Pokoknya sepanjang sholat kita melihat ke tempat sujud. Kecuali nanti ketika tasyahud, maka posisi mata kita melihat jari yang sedang memberi isyarat. Nanti kita bahas insya Allah. Oke, demikian kurang lebih kajian kita pada kesempatan kali ini. Sampai pada gerakan ruku, alhamdulillah
Dan tadi beliau sebutkan bahwa makna ruku adalah mengagungkan Allah. Okay. Jadi rahasia makna yang terkandung dalam posisi ruku adalah kita sedang mengikrarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah dengan menundukkan badan di hadapannya. Dan ruku seperti itu para jamaah hanya boleh kita berikan untuk Allah. Okay. Ruku itu hanya boleh kita berikan untuk Allah. Kita tidak boleh ruku kepada selain Allah. Maka kalau bertemu dengan orang yang kita hormati, cara menghormatinya selain dengan ruku di depannya. Okay. Menghormati orang tua kita, menghormati kakek nenek, menghormati ulama, menghormati pejabat. Menghormatinya dengan bersalaman, okay, berjabat tangan, mengucapkan salam, bertutur kata yang baik, begitu. Memberi senyum, tapi tanpa membungkukkan di hadapannya. Karena kalau membungkukkan di hadapannya, berarti itu termasuk ruku di hadapan selain Allah dan itu tidak boleh. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Karena sudah siang, yang ingin bertanya nanti langsung saja okay? Di luar kajian, silahkan ditanyakan agar tidak memperlambat jamaah yang lainnya. Baik, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas sangat banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.